Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu hebat. Perkenalkan, saya Tia Sayuning Utami. Di sini saya akan membahas tentang peran ibu hebat bersama Lux Propolis. Nah, teman bincang-bincang saya hari ini, kita kedatangan tamu Dr. Yeni Survyanti selaku Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tias atas undangannya sore hari ini. Sore apa siang ya? Sore. Jadi memang ya benar, sebagai perkenalan saya Dr. Yeni Survyanti. Keseharian saya berdinas di Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban. Selain itu saya juga praktek pribadi di klinik Ashifa Jenu, daerah Jenu Tuban. Mungkin itu Mbak Tias. Sebelumnya terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan hadir di acara bincang-bincang kita tentang peran ibu hebat bersama Lux Propolis. Nah dokter, kali ini kita mau bahas peran ibu hebat nih. Sebagai ibu, dokter Yeni kan juga melakukan kesibukan di luar, apalagi dinas di rumah sakit, kemudian juga punya klinik gitu. Oke. Kira-kira selain punya kesibukan, dokter Yeni merasa kewalahan nggak dengan posisi ibu Yeni sebagai wanita karir, kemudian juga sebagai ibu rumah tangga, gitu. Jadi memang kalau mau dibilang ibu hebat ya, kita harus tahu ini lah, maksudnya yang dinamakan hebat itu yang gimana ini ya. Jadi seperti itu. Kita ngobrol santai aja ya Mbak Tias ya. Jadi memang secara bukan istilahnya hebat tidak hebat, masing-masing punya tiap wanita, khususnya ibu, beliaunya ini baik itu wanita karir dan bukan wanita karir, selalu jadi wanita hebat. Dengan status berubah jadi ibu maupun belum jadi ibu pun itu juga sudah merupakan yang hebat. Kenapa begitu? Karena sebenarnya hebat itu sendiri bagaimana kita mendefinisikannya sebenarnya. Kalau dari sisi ibu otomatis kita punya tanggung jawab seperti yang disampaikan Mbak Tias tadi, sebagai istri, sebagai ibu. Selain itu karena kita juga punya kesibukan yang di luar, karena saya juga di rumah sakit, selain itu juga berpraktek di klinik. Nah, bagaimana kita bisa membagi waktunya di situ? Mungkin sekilas saya sampaikan juga bahwa memang secara satu sisi kita harus bisa istilahnya membuat mengidentifikasi ya bahasanya ya, kita sebagai ibu itu nanti seperti apa tanggung jawabnya, sebagai istri itu bagaimana tanggung jawabnya, dan selain itu karena kita juga bertanggung jawab di suatu instansi, terutama memang saya di manajemen rumah sakit, otomatis punya tanggung jawab yang beda. Di satu sisi juga kita juga harus bisa memisahkan. Kalau kita berperan sebagai pimpinan di suatu rumah sakit, tidak begitu kalau kita di rumah, karena kita harus memposisikan sebagai istri. Bagaimanapun juga suami adalah kepala rumah tangga. Selain itu juga kita sebagai manajer juga, karena kita punya anak. Kenapa jadi manajer? Karena memang kita selain suami, selain bapak, selain ayah, untuk yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak itu merupakan tanggung jawab bersama, baik itu istri maupun bapak itu sendiri atau kepala keluarga. Mungkin itu Mbak Tias. Berarti sangat banyak peran ibu ya. Betul. Ini dokter mungkin ada tips untuk keluarganya, karena kan dokter Yeni sendiri sebagai dokter, sebagai direktur, terus sebagai ibu rumah tangga, untuk mengatur semua manajemen keluarga, manajemen rumah sakit, itu mungkin bisa dibagi tipsnya, dok. Soalnya kan dengan keributan yang super sibuk, itu pasti badan cepat capek, apalagi kadang stres, mungkin tubuh itu minta ngajak istirahat, tapi ada tuntutan, ternyata si ayah lagi butuh ini, si anak butuh ini. Gitu. Mungkin ada beberapa vitamin atau apa yang dokter siapkan untuk keluarga. Kita membahasnya ini, melihatnya dari berbagai macam sisi aja ya Mbak. Jadi memang
karena memang kita melihatnya dari tugas ibu secara keseluruhan. Dari sisi mungkin kita menyikapinya dari banyak tugas, mungkin dari situ kita bisa ngambil faktor stresor, beban kerja atau faktor stresor. Nah, otomatis dengan faktor stresor yang berbagai macam itu, bagaimana kita membackup diri sebenarnya dari sisi fisik maupun mental. Bagaimana kita harus memposisikan, bagaimana kita memanajemen tekanan, bagaimana kita memanajemen permasalahan yang ada, baik itu di tempat kerja, mau di rumah maupun di tempat yang lainnya. Kita kan bersosialisasi ya, maksudnya dari lingkungan dan sebagainya. Pertama mungkin yang bisa kita pikirkan atau kita lakukan adalah kita memanage diri kita, baik itu dari sisi fisik maupun mental. Dari situ kita harus yang pertama adalah memperbaiki lifestyle kita sendiri, baik itu dari nutrisi yang kita makan, kemudian bagaimana kita untuk memanage waktu istirahat, kemudian aktivitas, terutama olahraga, itu hal yang paling penting sebenarnya. Nah, dari hal-hal yang seperti itu, kalau itu dari kita pribadi, tapi kalau kita mau melihat ibu secara keseluruhan, ibu ini punya tanggung jawab bagaimana memberikan nutrisi ke keluarga, baik anak, suami. Nah, mungkin ya kita kembalikan lagi apa yang kita terapkan ke diri kita, lifestyle yang bagus, pola makan, pola istirahat, pola stres itu kita terapkan juga ke keluarga kita. Nah, dari situ ada pelatihan kan, berarti pelatihan manajemennya untuk suami, untuk anak. Nah, selain itu, karena ini hubungan sama nutrisi, otomatis kita memberikan nutrisi yang sehat buat keluarga kita. Nah, dari situ banyak sebenarnya dengan kebiasaan pola makan yang seperti sekarang ini banyak PR, karena kadang-kadang itu kan yang kita ambil itu kan apa yang kita suka, bukan yang kita butuhkan. Nah, betul, seperti betul. itu. Nah, menyikapi, dan mungkin lah kita istilahnya kan gontok-gontokan gitu ya sama anak. Aku mau ini nggak boleh, mau ini nggak boleh, karena kita memaksakan sesuatu yang kita anggap ya menurut kita tuh sehat gitu ya. Betul, tapi kan hal itu tidak belum tentu anak itu menikmati. Lah, faktor-faktor itu kan harus kita pertimbangkan juga. Kadang-kadang kita memberikan kelonggaran kepada mereka untuk makanan yang mereka sukai ya. Nah, di situ kalau memang yang mereka sukai kan memang banyak mengandung yang bahan tambahan ya istilahnya. Nah, dari situ kita bisa menambahkan membackup nutrisi keluarga kita, terutama anak-anak kita itu dengan nutrisi yang sifatnya alami, yang lengkap, yang bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta istilahnya bagaimana tubuh mereka itu bisa menghadapi segala macam tantangan, baik itu penyakit dan lain sebagainya. Nah, dari sini kan kita banyak suplemen nih yang merupakan pilihan yang bagus, terutama yang alami itu tadi. Mungkin itu Mbak Tias. Kira-kira ini kan berhubungan dengan Lux Propolis. Betul. Ya Dok ya, untuk kira-kira suplemen yang cocok, kan kadang ayah itu lagi capek-capek, tapi gejalanya beda-beda sama anak. Anak itu kadang giginya sakit, kayak gitu. Kita kan mungkin butuh beberapa suplemen yang membingungkan dan seperti jiwa-jiwa ibu-ibu ya Dok ya. Jadi kayak harus tambah pengeluaran lagi nih. Nah, gimana menyikapinya itu kita dapat manfaat yang banyak tapi dengan satu produk, Dok? Boleh ya, memang benar ya Mbak ya. Jadi memang kan di era yang sebenarnya itu istilahnya kita tuh menginginkan yang simple ya. Betul. Kalau bisa satu aja bisa semua kan gitu. Nah, ini tepatnya memang karena ini yang produk yang kita ambil ini kebetulan memang mempunyai nutrisi serta zat-zat aktif yang sudah lengkap sebenarnya. Kalau mau dibilang itu ya bisa memberikan support untuk semuanya. Tapi kan kita tidak boleh ya, maksudnya intinya kan kita tidak bisa meninggalkan hal-hal yang sehat itu tadi yang sudah kita sampaikan tadi yang di awal. Nah, untuk yang propolis ini kenapa merupakan suplemen yang lengkap? Karena berdasarkan referensi yang sudah banyak yang kita kenal itu, propolis ini banyak kandungan zat aktifnya yang fungsinya itu multi sebenarnya. Seperti yang istilahnya zat aktif itu ya seperti yang sudah kita ketahui, yaitu bioflavonoid itu
banyak kandungannya, baik itu sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti jamur, antibakteri. Nah, itu merupakan suatu bahan yang lengkap ya buat untuk istilahnya untuk membackup atau suplemen sebenarnya kita dalam masa-masa seperti ini ya. Mungkin pandemi sebagian sudah terlewati, tapi kan kita juga tidak bisa masih waspada ya dok betul, ya. ya. Selain itu, nah karena tadi disinggung sama apa tadi faktor stres ya, bagaimana faktor mental. stres sama mental Ya itu betul. dok. Jadi dari sini propolis ini karena memang sifatnya dia bisa meregenerasi sel, terus kemudian antiinflamasi. Nah itu tadi ternyata memang secara fungsi itu dia bisa memperbaiki apa ya, kan memang kandungannya di sini ya, mungkin kita harus membalik lagi ini karena kandungannya kan juga ada kandungan herbalnya ya, yang luxnya ini, lux propolisnya ini. Nah dari situ yang multi enzim yang sifatnya alami itu otomatis memperbaiki gitu ya secara sistem tubuh. Kalau kita melihat tubuh kita itu dari banyak istilahnya bakteri baik bakteri kan macam-macam, baik yang bagus maupun tidak bagus, itu merupakan suatu kolaborasi yang sudah Allah berikan, Allah kasih ke kita, diciptakan untuk kita yang memang dalam kondisi yang seimbang. Nah dari sini yang produk Lux ini bisa memberikan menjaga keseimbangan itu. Nah kembali lagi dari faktor untuk kesehatan mental dengan nutrisi yang bagus, dengan istilahnya keseimbangan dalam tubuh kita itu akan mendukung kesehatan mental juga. Gitu. Jadi merupakan suatu hal yang saling berikatan atau merupakan suatu rantai sebenarnya, bagaimana mental itu, bagaimana kita memanage mental itu, kesehatan psikologis kita itu akan memberikan kesehatan yang bagus. Sama halnya dengan sehat jasmani dan Betul, rohani ya dok iya, ya. Jadi kalau kita rohaninya juga sehat, nanti insya Allah jasmaninya juga sehat, seperti itu. Terus dok, ini berarti dengan pola hidup yang sehat, kita juga harus punya pendamping ya dok ya. Dengan pendamping betul. itu supaya bisa melindungi juga. Iya, memang karena kenapa ya? Kita tidak bisa lepas dari lingkungan yang ada. Kita tidak bisa benar-benar istilahnya banyak polusi zat tambahan tadi. Jadi mau tidak mau mungkin kita tetap akan butuh support itu tadi untuk membantu kesehatan tubuh kita. Mendetoks gitu. juga. Iya, mendetoks. Istilahnya seperti itu. Iya, Mbak. Itu berarti sudah mencakup tips dari dokter, udah dikasih tips dari pola hidup sehat, terus bagaimana cara mengolah mental. Jadi bukan hanya karena kita badan cuma capek, tapi ternyata mental juga berpengaruh. Gitu. Kalau dokter sendiri konsumsi Lux Propolis bagaimana dok? Biasanya langsung dikonsumsi apa ada tambahan? Atau dengan cara lain mungkin? Ya memang kalau saya sendiri memang karena memang seperti yang sudah saya sampaikan, otomatis kita harus kembali lagi. Jadi apa yang kita makan juga sebisa mungkin sesehat mungkin gitu ya. Jadi memang kalau bisa dari yang real food gitu. Kalau anak-anak kita kurangi yang untuk istilahnya junk food. Nah kayak gitu. Nah kalau untuk konsumsi Luxnya sendiri ini, selain kalau saya pribadi itu biasanya saya konsumsi langsung. Baik itu saya biasanya paling suka itu saya oles di bawah lidah. Jadi itu nanti kenapa kok di bawah lidah? Karena itu mukosa. Mukosa itu sifatnya dia untuk absorpsinya lebih cepat. Kalau kita istilahnya ingin mendapatkan efek yang segera dari sesuatu itu, membuat produk obat gitu, ya itu tadi kita teteskan langsung. Tapi kalau karena memang sebenarnya ini ada kesan sensasi hangatnya gitu kan, herbalnya itu terasa. Herbalnya terasa ya. Banyak teman-teman rempah-rempah gitu ya dok ya. Iya, banyak teman-teman tuh yang pakai itu juga gitu. Oh iya ya, ini ya ada rasa tambahannya ya, tapi memang ada efek hangatnya juga. Nah, mungkin itu. Kalau saya selain untuk nutrisi yang dari dalam, ya karena saya suka banyak mencoba ya. Karena kita kembali lagi karena ibu ini kan tidak terlepas dari penampilan, lifestyle penampilan. Dari situ kalau yang untuk kesehatan yang gini, sebenarnya propolis ini tidak hanya untuk yang dari dalam, Mbak. Sebenarnya bisa pemanfaatannya dari untuk yang luar. di luar, seperti itu.
Jadi kalau ada yang berjerawat. Iya dok, ini sempat kesinggung ini saya, jerawat saya kan kemarin sempat membesar ya dok ya. Terus saya kira ini saya nggak cocok skincare atau gimana gitu ya dok ya. Tapi kepikiran mau tetesin itu kira-kira aman nggak ya dok? Iya, ternyata memang ya kita harus ini ya, memang faktor alergi itu setiap orang beda-beda. Iya betul, apalagi hormon juga. Betul, oleh karena itu kita juga harus istilahnya berhati-hati. Tapi secara produk ini karena saya juga pakai, itu memang kan bening ya, bening. Lah itu kalau kita aplikasikan di kulit juga nyaman. Jadi memang karena secara penelitian juga itu banyak jurnal yang sudah istilahnya mengupas ya, membahas manfaat dari propolis ini sebagai antiinflamasi, antioksidan yang itu juga bagus untuk kulit mungkin ya dok ya. Untuk aging, untuk antiinflamasi, otomatis dari yang berjerawat, itu mungkin jamur, perlindungannya gitu. dari dalam kali ya dok ya. Selain kalau ibaratnya kalau kita perlindungan dari luar kan kita butuh skincare atau buat sunscreennya gitu ya dok ya. Nah, itu bisa. Itu bisa ya dok ya. Iya. Saya biasanya itu sih dok, saya campurin dengan air. Ya, jadi boleh. bawa air 1 botol karena mode hemat ibu-ibu, calon ibu. Mode hemat. Mode Saya hemat. bawa tumbler, terus saya tetesin 3 tetes itu saya bawa ke kantor biasanya. Yang Betul. minum langsung Jadi boleh. 3 tetes untuk setiap hari betul, gitu. iya. Jadi hemat sih dok. Itu tips dari ibu saya sih dok, biar Iya, hemat. Iya. Mungkin kita sudah banyak berbincang ya dok ya. Mungkin dokter juga mungkin ada kesibukan lain atau baiknya kita akhiri aja ya dok ya. Boleh. Terima kasih dokter atas waktunya. Semoga tips dari dokter yang dari lifestyle, dari pola hidup yang sehat dan pendampingan suplemen juga udah dapat gitu. Kira-kira nanti kita bisa ada itu nggak dok dengan Lux? Iya. Jadi memang untuk sebagai modal kita ceritanya mau jadi ibu hebat ini. Iya. Selain kita juga harus disiplin tadi dari sisi lifestyle-nya, kita juga harus intinya karena memang lingkungan yang sekarang lingkungan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi bagaimana kita juga mensupport keluarga kita dengan produk yang berkualitas yang sekiranya itu melengkapi kebutuhan keluarga kita secara keseluruhan gitu ya. Nah, Lux Propolis ini dok, kita ada tagline-nya. Oke. Bareng-bareng ya dok ya. Lux Propolis, setetes berjuta manfaat. Pilihan ibu hebat. Jadi ibu hebat jangan lupa pilih Lux Propolis. Oke Smart Moms, terima kasih sudah menemani kita bincang-bincang manja bersama ibu hebat bersama Lux Propolis. Saatnya kita mengakhiri ini semua dan sampai jumpa di acara bincang-bincang kita selanjutnya. Mungkin Dokter Yeni bisa bergabung kembali. Insya Allah, terima kasih Mbak Tias. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.